Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozikin, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Sidomulyo II, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Sidomulyo II untuk uji kinerja kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, yang pada kali ini akan dipimpin oleh Mas Victor. Silahkan untuk dipimpin berdoa. Siap, selamat pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pagi. Berdoa mulai. Dan mari kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran Tadarus, yaitu membaca surat Al-Ikhlas diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, yeah. Luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa sekali ya untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar lagi bersama Pak Guru untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya Pak Guru akan terlebih dahulu mengabsen kalian. Ayuna Zulfi, Azalia, Fatma. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Selanjutnya untuk biar lebih nyaman, yang kursi belakang ini agak terlalu mepet dengan kelompok sebelahnya, bisa digeser sedikit ya. Ya, sedikit aja. Ya, biar tidak terlalu dempet. Oke. Kalau sudah seperti ini, nanti bisa lebih nyaman dalam kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Biar lebih semangat ya pada kegiatan hari ini, belajar kali ini, marilah kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Bisa tepuk semangat ya? Oke, semuanya tepuk semangat. Yang seperti ini. Biar rasa nasionalisme kita menjadi tinggi, rasa nasionalisme kita menjadi lebih kuat, marilah kita membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang pada kali ini ditugaskan oleh Mbak Ainun. Silahkan Mbak Ainun maju ke depan untuk memimpin kegiatan ini. Termotivasi bisa belajar dengan rajin, dengan tekun, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu, apalagi kita belajar ilmu agama yang nantinya kita akan gunakan bekal di hari akhirat nanti. Tetapi tidak hanya itu saja, kita belajar tentang ilmu umum juga supaya berimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhir, ilmu akhirat, ilmu umum dan ilmu agama. Selanjutnya ya, mari kita ingat-ingat lagi ya, materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat? Saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Kalau masih ingat berarti tadi malam belajar nih ya. Kita minggu kemarin kita sudah belajar tentang saling memaafkan sesama manusia supaya apa? Supaya kita bisa menjalin kerukunan antar umat manusia, entah itu dari muslim ataupun non muslim, kita harus menjaga kerukunan dengan cara salah satunya saling memaafkan. Dan pada kesempatan kali ini
pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum halal dan haram. Mungkin kalian sudah tahu apa itu kata halal, apa itu haram, sudah ada yang tahu? Sudah ada? Sudah ya. Halal, mungkin kalian sudah mendengar kata halal dari apa ini? Apa aja? Makanan, ya betul sekali, makanan. Selain itu apa? Minuman, ada lagi? Iya betul sekali ya, ada selain makanan, minuman juga ada perbuatan. Nah, pada kali ini nanti kenapa kita membahas mengenai apa itu halal dan haram, kalian bisa dilihat di layar. Nah, di sini kita bisa nanti tujuannya supaya kita bisa mengetahui apa itu halal dan apa itu haram. Pengertiannya apa? Kemudian kita juga bisa mengetahui dasar hukum halal dan haram. Dasarnya apa? Sesuatu makanan atau perbuatan itu menjadi halal ataupun menjadi haram. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kita juga bisa menganalisis perbuatan mana yang baik dilakukan dan juga yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Gitu ya. Mengapa kita penting untuk mengetahui halal dan haram? Halal dan haram merupakan batas antara yang benar dan yang salah. Ya. Kemudian dengan mengetahui halal dan haram, ya, itu bisa mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kita, khususnya umat Muslim, umat Islam. Nah, di sini Pak Guru akan memaparkan sedikit mengenai definisi hukum halal dan haram. Ya, definisi itu adalah pengertian supaya kita lebih tahu makna dari halal apa, makna dari haram itu apa. Kita di sini juga akan mempelajari mengenai dasar hukum halal dan haram. Dasar hukumnya ada tiga ya. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua ada Al-Hadis, ketiga ada ijtihad. Nah, nanti kan kita bahas secara detail lagi. Nah, selanjutnya ini ada video pembelajaran perlu kita simak supaya kita lebih tahu mengenai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi halal dan haram. Setelah kita melihat tayangan tadi, bagaimana kalian sudah ada gambaran ya mengenai tentang hukum halal dan haram? Ada ya? Nah, apa sih yang mengakibatkan sesuatu itu menjadi halal ataupun menjadi haram? Apa dasar hukumnya? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kemudian apa lagi? Al-Hadis. Kemudian satu lagi adalah ijtihad. Selanjutnya, di sini Pak Guru mempunyai beberapa materi yang perlu kalian diskusikan bersama satu teman kelompok kalian. Nanti di sini ditulis kelompok kalian, nama kelompoknya, kemudian ditulis nama dari personal ya, nama regu, bukan nama regu tapi nama pribadi ditulis. Kemudian di dalamnya nanti ada empat materi ataupun 4 persoalan yang perlu kalian diskusikan bersama teman-teman, yang nantinya setelah kalian didiskusikan, nanti kalian bisa memaparkannya di depan kelas ini untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Paham ya? Oke. Ini saya bagi. Halal dan haram. Makanan Gimana untuk hasil diskusinya? Sudah selesai? Ya.
Oke, kalau sudah selesai semua, kita akan presentasikan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan maju bersama-sama dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut untuk kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hukum halal dan haram. 1. Apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman halal dan haram? 3. Apakah ada perbuatan lain yang juga bisa disebut halal atau haram? Ada. Perbuatan halal seperti menghormati orang tua, menghormati guru, dan berbuat baik. Perbuatan haram seperti berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. 4. Mengapa Allah memberikan aturan tentang halal dan haram kepada manusia? Karena sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa sekali jawabannya ya. Beri tepuk tangan. Oke, kembali ke tempat duduk kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 untuk segera mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Terima kasih semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kali ini dan selanjutnya ini kita akan ada kuis terlebih dahulu. Nanti teknisnya untuk setiap regu atau kelompok mewakilkan satu anggotanya untuk maju dan memilih soal di kuis nanti. Oke, siap? Siap ya. Nanti bisa dipilih sekarang siapa yang akan maju untuk menjawab soal. Bisa? Sudah ditentukan? Oke. Di sini Pak Guru punya beberapa soal mengenai hukum halal dan haram yang nantinya di dalamnya ada 5 soal. Nah, 5 soal ini nanti kalian bisa pilih ya dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 bisa memilih di soal yang nomor berapa. Paham? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, setuju? Oke, semangat? Oke, yuk silahkan kelompok 1 untuk memilih buku yang nomor berapa. Oke, nomor 1. Dibaca betul-betul. Mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan adalah maksud dari definisi haram. Coba kita klik ya. Oke, betul sekali ya. Keren, oke. Sekarang kita lanjut untuk kelompok 2. Siapa? Diwakili untuk siapa? Oh ya, Mbak Fatma. Silahkan Mbak Fatma mau pilih yang nomor berapa? Berapa? Oh, urut. Nih nomor 2. Oke, next nomor 2 ya. Oke, coba ya. Kita lihat jawabannya. Oke, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3. Siapa yang ingin mewakili untuk maju? Akan dipilih untuk nomor berapa? Oke, nomor 4 ya. Menjelaskan dalam maksud Al-Quran. Coba. Oke, ternyata juga betul, luar biasa. Dan selanjutnya di kelompok yang terakhir, silakan untuk maju perwakilannya. Dan langsung untuk memilih box yang tersisa, tinggal box yang nomor 3 dan 5. Silakan, Mbak. Oke, yang ketiga ya. Kita lihat soalnya seperti apa. Oke, coba kita klik. Oke, cepat sekali menjawabnya, luar biasa ya. Setelah kita tadi sudah melakukan banyak sekali kegiatan dan sekarang kita ada refleksi pembelajaran.
dari kegiatan tadi, pembelajaran tadi, apakah ada kesulitan yang kalian hadapi? Apakah ada kesulitan? Tidak ya, alhamdulillah lancar. Kemudian yang terakhir pertanyaan, apakah kegiatan pada hari ini tuh menarik apa tidak? Menarik ya, alhamdulillah. Selanjutnya, lanjutan dari merefleksi diri, di sini Pak Guru punya beberapa belangko yang perlu kalian kasih tanda centang ya. Nanti akan Pak Guru bagi satu-satu. Kalian tinggal pilih ya, tinggal pilih apakah pernyataan di dalam sini itu sesuai ataupun tidak sesuai. Kalian nanti tinggal tulis nama di atas dan tinggal mencentang yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan pernyataan yang ada. Saya bagi ya. Bagi semua. Untuk refleksinya sudah diisi semua? Ya. Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan per kelompok. Terlebih dahulu akan saya ambil per kelompok. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, setelah tadi kalian mengisi refleksi ya dengan memberi tanda centang yang sesuai dengan pernyataan. Kali ini Pak Guru akan memberi kalian tes ya. Di sini ada 5 soal yang kalian nanti isi ya sesuai dengan pertanyaannya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Pak Guru ambil dan akan Pak Guru nilai ya. Dikumpulkan per regu, per kelompok masing-masing. Setelah tadi kita sudah mempelajari materi tentang hukum halal dan haram, tibalah kita untuk menyimpulkan hasil dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa halal dan haram itu adalah sesuatu yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, untuk materi berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang sebab-sebab halal dan haram. Materi selanjutnya di pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi tentang sebab-sebab halal dan haram ya. Sekarang kita siap-siap untuk pulang, silahkan berkemas-kemas. Sudah siap semua? Nah, marilah kita berdoa pulang yang pada kali ini juga akan dipimpin oleh Mas Victor. Silahkan Mas Victor untuk dipimpin berdoa. Selamat Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.